Hari ini edisinya juga sangat menarik. Topiknya tidak seberat dengan yang biasa-biasanya. Karena sesi siniar hari ini berbicara tentang hasil request dari box pertanyaan yang kita bikin di IG Story beberapa hari yang lalu. Ini adalah sesi yang paling tidak rasional, tidak bisa dikategorikan sebagai cara pikir atau mindset juga, tapi lebih bagaimana cara kita menyikapi hal-hal ini semakin dewasa dari hari ke hari. Inilah narasumber kita, Mustika Tresna Yuliandri. Selamat siang. Selamat siang Wisely. Akhirnya saya duduk di sini ya, di antara mikrofon dan kamu. Asik. Kan lihat dari bahasanya saja sudah sangat terpilih dan sangat teratur sekali kan. Namanya lebih sering dikenal sebagai Tika Perempuan di Instagram ya. Kenapa bisa Tika Perempuan? Mungkin sharing dulu ke teman-teman yang mungkin belum kenal gitu. Tika Perempuan itu sebenarnya pertanyaan sekian kali dari orang-orang ya, Tika Perempuan. Jadi waktu kuliah dulu aku rambutnya pendek kayak Beatles gitu, yang bato, pendek, bob, poni gitu. Jadi teman-teman pikir kayak cowok ya gitu. Padahal kan enggak. Padahal lipstiknya merah loh ya. Jadi waktu itu gitu. Jadi itu kayak penegasan. Dan juga waktu zaman kuliah itu puluhan tahun yang lalu itu orang lagi heboh-hebohnya feminisme waktu itu. Jadinya kira-kira jadi kayak lagi pride lah. Jadi jika anak muda sekarang heboh feminis, kita tuh udah masa lampau sebenarnya. Jadi ya udahlah kayak penegasan bahwa perempuan. Jadi sampai sekarang pakai itu terus. Nah nih biar sebelum kita membahas lebih mendalam sesi hari ini, pekerjaan kakak ini kita singgung dulu. Karena pekerjaan kakak ini termasuk yang anti mainstream, berkarya lewat tulisan kalau sebutan aku. Karena lewat dari kata-kata, bahkan sekarang ada puisi juga dari Kak Tika kan. Bisa dibayar untuk pekerjaan hal seperti ini? Pertama saya justru tidak pernah dibayar dari pekerjaan yang lain justru. Jadi dari awal karir semuanya bermula dari menulis ini. Jadi perjalanan karirku dari 2011 sampai detik ini berhubungan dengan tulisan, dan aku nggak pernah menggeluti bidang lain. Jadi maksudnya emang dengan nulis itu kita bisa bayar tagihan bulanan kita, terus emang bisa sampai bisa bikin kaya gitu? Sebenarnya kalau bikin kaya sih tergantung ya atas standar kaya kamu sampai mana, tapi setidaknya bisa bikin kita berjalan jauh ya. Kalau bisa bikin traveling, bisa beli gadget, bisa beli lipstick, bisa jajan, bisa sekolahin adik, bisa minum kopi, bisa apapun gitu. Jadi penulis kalau kata orang, penulis emang ada duitnya ya ada dong. Kalau nggak ada duitnya mana mungkin aku bisa duduk di sini minum kopi terus bayar ojek online, bayar apa segala macam gitu. Siap. Justru sekarang lini pekerjaan kepenulisan itu justru lebih luas kalau menurut aku sih. Kalau menurut Kak Tika nih, karena kan Kak Tika ini seorang penulis. Menurut Kak Tika seberapa penting nih kita nih orang awam, orang biasa gitu, keahlian merangkai kata dan punya ragam kosakata untuk kehidupan sehari-hari? Menurut aku sih nggak harus penulis ya yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar menurut aku, karena sama kayak nggak harus financial advisor yang punya financial issue yang baik gitu kan. Sama kayak nggak harus penulis untuk bisa ngomong baik, nulis baik, dan berbicara dengan baik, karena apapun yang kamu lakukan, yang kamu perlukan itu pasti berhubungan dengan bahasa dan bicara seada seninya gitu. Jadi kalau misalnya kamu bilang saya nggak perlu lah belajar menulis, buat apa orang saya bank accounter atau profesi saya lain, nggak mungkin, karena kamu akan ketemu banyak orang, bahasa yang kamu pakai di rumah nggak akan sama dengan bahasa yang kamu pakai bertemu orang secara profesional, dan orang sering abai itu. Waktu saya memilih jurusan sastra Indonesia, orang malah bilang, ngapain belajar bahasa Indonesia lagi 4 tahun gitu, ngapain gitu loh bahasa Indonesia gitu. Berbeda masalahnya, bukan belajar bahasa Indonesia yang sehari-hari seperti verbal ini, tapi kan ada ilmu yang digali untuk melakukan itu gitu. Jika tidak ada orang-orang yang memilih jurusan sastra Indonesia, mungkin khasanah sastra Indonesia kita lenyap kan, hilang gitu. Itu menarik sih menurut saya. Jadi ceritanya Kak Tika ini kapan sih nemu jawaban kalau menulis itu adalah alasan yang tepat dan menjadi hal utama dalam hidup ini, kita bilang? Pertama sih saya nganggapnya penulis itu ya udah hobi aja, terus lama-lama
ternyata ada beberapa kesempatan yang ternyata dibayar untuk melakukan ini. Jadi ini kayak hobi yang dibayar juga, walaupun saya nggak setajir itu gitu kan, tapi saya setidaknya sampai sekarang bekerja di dunia kepenulisan ini tanpa beban yang begitu berat gitu kan. Walaupun adalah deadline dan lain-lain yang kadang-kadang bikin pusing, tapi saya nggak pernah merasa ini menjadi jawaban atau apapun. Ini seperti jalan yang terbuka saja gitu yang saya lalui setiap hari, dan it's a bless kan, setiap hari melakukan hal yang kita sukai dan tidak terlalu tertekan dengan itu. Asik. Oke. Topik yang ditunggu-tunggu semua anak muda. Bicara soal cinta-cinta. Kita mulai dulu dari kegemaran Kak Tika juga dalam hal menulis puisi. Menurut Kak Tika sendiri, arti puisi itu apa sebenarnya? Kalau menurut aku sih puisi adalah sebuah ekspresi mengungkapkan apapun yang saya rasakan. Jadi kayak kegelisahan, kesenangan, atau hal-hal yang membentur dan terjadi di sekeliling gitu. Nggak terlalu filosofis. Oh, saya harus sakit hati atau patah hati dulu baru puisinya lahir. Nggak begitu kalau di saya. Karena nggak selalu saya yang harus mengalami itu baru bisa jadi puisi. Nggak mesti kan. Jadi puisi itu adalah sesuatu ekspresi yang terjadi di sekeliling, di hati, di apapun. Jadi apapun yang terjadi biasanya lahir melalui puisi-puisi itu gitu. Oke. Sesederhana itu sih. Sangat sederhana ya setelah dijabarkan seperti itu ya. Nah, ini kan menarik nih, tren belakangan di sosial media lah, kalau terutama kita lihat kan mulai muncul nih konten-konten yang bikin puisi-puisi singkat. Bahkan kadang ada yang bikin lagu-lagunya, lagu-lagu anak senja katanya istilahnya. Terus ada berisi quotes-quotes dengan rangkaian kata-kata yang disusun dengan rapi. Mungkin yang satu yang paling bagus itu kita lihat populernya yang seperti NKCTHI gitu. Kak Tika sendiri kan sampai hari ini belum pernah kan bikin yang begituan. Itu kenapa sebenarnya? Sebenarnya saya udah bikin yang begituan, dan banyak teman-teman lain, para penyair, penulis yang udah bikin begituan pada zaman dahulu kala gitu, sepotong-sepotong quotes dan lain-lain. Hanya saja media sosial sekarang membantu lebih heboh. Dan NKCTHI itu kan mereka sangat baik karena mereka punya apa ya? Punya sistem, tim dan segalanya yang sangat dipikirkan dan digodok dengan sangat baik. Jadi bukan gitu. Hanya penulis lah misalnya. Bukan, nggak mungkin. Itu orang di baliknya itu adalah orang yang dulu pernah sukses meluncurkan hal lain di masanya. Jadi mereka itu ada tim yang besar. Itu dia bukan berdiri tunggal satu orang, nggak mungkin seperti itu. Media sosial ini yang membuat segalanya lebih cepat menyebar gitu kan. Hati yang kasmaran kita bilang. Sejauh mana nih anak muda ini sering nih ngalamin proses kasmaran ini? Cowok itu kan senang memberikan hal-hal yang lebih dari perhatian sampai materi. Menurut kakak itu wajar atau gimana? Kalau menurut aku sih setiap kasmaran itu nggak hanya milik anak muda sih. Oh iya, siap. Jadi kasmaran itu nggak milik anak muda saja. Kita bahkan lihat kayak nggak mengenal umur gitu menurut saya, karena kasmaran, cinta, kasih, jatuh cinta itu milik siapapun gitu, dan itu bisa terjadi di usia apapun, kapanpun gitu kan ya. Jadi menurut saya itu nggak hanya dimiliki anak muda, karena saya pernah melihat orang-orang yang lebih tua dari kita itu kasmaran dan itu jauh lebih konyol caranya gitu. Banyak yang lebih kalau kita pikir anak muda ini anak cinta monyet konyol banget ya jatuh cintanya, oh enggak, anak orang tua juga bisa lebih parah sih. Oke. Gitu. Ini menarik. Karena saya nggak menilai itu. Terus kalau masalah yang berlebihan memberikan ini dan segala macam itu menurut saya adalah caranya aja. Jadi kayak kalau kamu pernah baca Gary Chapman like 5 Love Language, itu setiap orang punya Act of love, iya, bagaimana mereka menerima cinta, bagaimana mereka menunjukkan cinta gitu kan ya. Kalau orang yang suka memberi mungkin dia receiving gift atau gifts, memberikan hadiah ke orang, padahal belum tentu ceweknya juga punya hal yang sama. Mungkin tanpa dia cuma suka quality time gitu. Jadi kalau ada yang cowoknya ngasih terus ceweknya nganggap itu biasa aja gitu, nggak se-happy cowoknya ngasih pas dia menerima itu kan, karena bisa jadi itu bukan love language-nya dia gitu kan. Nah, bicara soal baper nih, ini biasa cowok yang jam terbangnya tinggi biasanya jago nih baperin para cewek-cewek nih. Jadi istilahnya itu sebenarnya lebih, mungkin kalau saya sih sebutnya bad boy, bukan fuckboy ya. Kalau fuckboy beda lagi tuh istilah yang sekarang. Ini masih bad boy aja dia. Nah, cewek itu biasa katanya senang dibaperin. Apa tuh tips biar Kak Tika sendiri buat para cewek-cewek ini
nggak mudah termakan trik baperan para cowok-cowok bad boy. Kalau pernyataan ini kesannya tuh kayak cuma cowok yang bisa baperin cewek, padahal sebaliknya loh. Kita nggak boleh bias dalam melihat sesuatu kan. Waduh. Gitu. Menurut saya sih, karena kalau misalnya cowok gampang baperin cewek, cewek itu yang sebagai korban, victim, segala macam, yang lemah, yang termarginalkan segala macam lah. Padahal nggak seperti itu. Dalam cinta itu nggak ada gender begitu. Dan menurut saya baperan dan tidak baperan itu tergantung individunya aja, karena banyak teman saya yang cowok juga kena baper sama cewek-cewek kan. Oh iya, banyak banget itu tim editor itu di belakang banyak itu. Iya, saya setuju banget. Jadi itu. menurut aku baper dan tidak baper itu tidak ada gendernya ya, sih. Kita udah bikin partai aja ya habis sesi ini ya. Perkumpulan para pria-pria baper ini ya. Jadi yang baper ini bukan cewek aja ya. Ya bukan karena banyak juga cowok-cowok yang dibaperin cewek dan banyak juga cewek-cewek yang membaper. Ya apapun itu bisa di dua sisi. Jadi kita nggak boleh melihat ini sebagai kelakuan cowok saja gitu. Karena menurut saya feminisme adalah sesuatu secara equal, melihat apapun tidak bias kan. Kita harus melihat sesuatu adil saya gitu. Jadi nggak hanya cowok yang jahat, cewek yang baik atau sebaliknya gitu. Jadi kalau masalah baper sendiri, menurut saya sendiri baper itu agaknya tidak ada ya sebenarnya. Misalnya kayak dia baperin aku, sebenarnya ekspektasi kamu terhadap dia terlalu tinggi saja gitu. Jadi kayak apa yang kamu lihat pada seseorang, perasaan yang kamu berikan kepada seseorang, kekaguman kamu, rasa cinta kamu, sayang kamu, itu sebenarnya sejatinya bukanlah proyeksi sebenarnya dia. Itu adalah cara kamu melihat dia gitu loh. Jadi saat dia ternyata tidak seperti yang kamu pikirkan, kamu merasa dia baperin kamu. Ya walaupun ada juga sih oknum-oknum yang agak jahat yang memberi harapan palsu dan membuat orang patah hati di kemudian hari, tapi setidaknya kita harus membentengi dan melihat jiwa kita dulu biar kita nggak kena baper-baper itu kan gitu. Masa sih kita nggak punya intuisi dalam perasaan beginian? Aku sih percaya, misalnya ada teman-teman yang curhat, iya dia ada nih, dia cowoknya begini ngomongin aku, dia gini sama aku, kayaknya dia suka sama aku gini ya. Kita itu manusia, kalau kita pasti tahu apakah ini orang beneran suka sama kita ataukah sekelebat ataukah sukanya gemercik aja ataukah hanya butuh aja. Manusia itu diberikan intuisi tertinggi dan kita pasti tahu. Terus kadang kita tanya itu sama teman kita, gimana menurut lo? Sebenarnya teman kita itu nggak tahu loh, karena dia nggak mengalaminya. Dia hanya memberikan hal-hal input dari luar saja, outputnya. Mungkin mereka merasa begini Kak, kan ada kan orang pengen cerita supaya merasa lebih tenang. Iya mungkin. Betul, itu saya percaya, itu cerita supaya lebih tenang, terus kayak berharap supaya didukung. Padahal sebenarnya yang paling tahu di permasalahan percintaan dan kebaperan ini adalah dirimu sendiri gitu loh. Masalahnya kita juga nggak akan ngelakuin yang dia kasih tahu karena kita yang tahu kan sebenarnya. Tercerahkan ya semoga teman-teman. Nah ini bicara yang nih tadi seru nih. Ada istilah patah hati, karena mungkin ada beberapa yang kelewatan kalau kita bilang. Istilahnya sempat gini Kak, aku pernah dengar di sosial media, patah hati sebelum pacaran. Wah, kalau istilahku PSBB Kak, bukan pembatasan sosial berskala besar, tapi perpisahan sesudah bicara lalu baper. Mampus ya. Mampus kita. Nah, kita kan ini kadang mungkin terlalu naif, tapi namanya lagi jatuh cinta Kak. Betul. Susah dijelaskan dengan logika. Selalu ada alasan-alasan pemaaf seperti itu. Apalagi menjalin komunikasinya itu bagus, dua arah yang baik. Walau akhirnya dia tidak menganggap kamu lebih, hanya sebatas teman katanya. Apa nih tips biar anak muda itu bisa terhindar dari patah hati sebelum pacaran ini? Menurut aku sih hati kamu bisa patah karena kamu udah kasih. Oke. Bagaimana orang bisa patahin atau bisa rusakin sesuatu kalau kamu nggak kasih ke orang itu kan? Toh juga nggak dirampas kan? Menurut aku kalau ada orang yang patah hati sebelum pacaran, berarti dia sebenarnya telah memberikan dan berinvestasi begitu banyak terhadap orang itu gitu. Sedangkan di orang itu sendiri mungkin awalnya dia memberi kesempatan, terus pada saat itu dijalani nggak sesuai dengan apa yang dia pikir, jadilah sedangkan si satu sudah patah, yang satu merasa ya kita kan belum apa-apa, jadi dia lebih melenggang. Ini menarik. Berarti kalau misalnya nih, karena kalau menurut Kak Tika itu tadi kita udah terlanjur memberikan hati. Iya. Berarti dalam memberikan perhatian misalnya, terus misalnya kita sering chatting gitu, komunikasi itu termasuk memberikan hati apa gimana tuh? Ya itu kan udah ciri-cirinya sih. Oke. Gini ya, misalnya kita
bagaimana bisa kita, nggak usah lah kita masalah pacaran, pertemanan aja. Misalnya kita udah merasa kita best friend sama orang itu dan segala macam, ternyata hanya satu pihak, dia nggak berpikir demikian gitu. Disitulah harusnya diperlukan komunikasi. Kalau dalam urusan PDKT ini, saya rasa nggak apa-apa sih sedikit lebih frontal dan bilang, misalnya udah sekian bulan, terus kita kayak kayak mana ya, apakah ini, apakah itu, apakah ini, ya melanjut. Itu terlalu lama menurut aku, apalagi kalau udah orang dewasa gitu, itu terlalu lama. Misalnya kayak Gimana tuh? kita sering jalan berdua, kita sering ini dan itu dan segala macam, tapi kan mungkin si lawannya ini juga memberikan kesempatan, tapi mungkin pada saat ada di tikungan tertentu kalian itu nggak sama arahnya, dan sedangkan kamu sudah terlampau menginvestasikan banyak rasa kan. Oke, berarti ini balik kembali kita yang selalu harus ingat ketika terjadi perbedaan di tikungan tadi itu, bagaimana kita mengingatkan diri, jangan terlalu berinvestasi lah gitu istilahnya. Gini, kalau dua-duanya sama jatuh cinta atau dua-duanya sama ingin, mereka akan mempercepat laju itu loh. Nggak mungkin. Misalnya kamu sama sama calon pacar kamu itu benar-benar suka dan ngebet gitu. Nggak mungkin dua-duanya memperlama-lama itu, nggak ada itu istilahnya. Saya setuju. Karena kalau misalnya kamu benar-benar suka, kamu mau cepet-cepet loh. Atau kamu ada omongan, at least oke, kita PDKT sekian dulu, nanti kita memutuskannya ya setelah ini dan itu segala macam. Atau ada faktor-faktor X, masalah kuliah lah, masalah harus kerja, masalah harus fokus. It's nothing gitu loh. Masalah ini itu nggak ada. Karena cinta yang benar-benar itu, yang sungguh-sungguh itu melawan apapun menurut saya. Melawan apapun teman-teman. Iya benar. Siap. Waktu terbaik itu kapan kalau kita harus menyatakan perasaan kita kepada si dia ini, Kak Tika? Sebenarnya waktu yang paling tepat bilang kamu suka atau kamu mau jadi pacarnya dan sebagainya, segimana itu sebenarnya kamu yang tahu, karena kan kamu yang menjalaninya. Misalnya kayak nggak semua orang punya durasi yang sama kan. Ya, orang yang sama pun bisa berbeda dengan orang ini sama orang itu, masalah durasi pengungkapan ini gitu. Terus satu lagi saya harus menjelaskan bahwa nggak harus laki-laki loh yang bilang. Sebenarnya nggak harus laki-laki loh yang bilang, oh ya kamu nggak pacaran, perempuan juga nggak apa-apa. Stigma orang menganggap kalau perempuan yang bilang, dia tuh kayak apa sih, kenapa mesti perempuan yang bilang, kayaknya kayak agresif sekali. Loh enggak loh sebenarnya. Justru perempuan itu kalau dia ngomong duluan, ngungkapin itu, dia melindungi hatinya sebenarnya. Jadi dia nggak terlalu lama dalam cengkraman kegalauan dan ketidakpastian ini menurut saya. Oke, jadi ternyata ya balik lagi kita kan kesetaraan gender lah kalau kita bilang. Cara berpikirnya itu memang ya sedikit perdebatan lah kalau menurut saya. Karena beberapa juga teman-teman masih menganggap ya lebih baik menunggu daripada mengutarakan mungkin. Saya punya temen loh ya, dua-dua ini gara-gara menunggu dua-duanya jadi nggak jadi. Padahal kata temen yang satu, dia sudah memberi tanda-tanda yang tidak diambil sama temen yang satu lagi. Jadinya mereka nggak jadi. Padahal mungkin aja jika geraknya lebih cepat atau segala macam, itu bisa terjadi kan. Ini teman saya ini benar-benar bikin saya karena ternyata waktu saya tanya, kamu sebenarnya nggak suka? Sebenarnya suka juga sih, cumanya dia takutnya aku yang kepedean. Ternyata supaya dia nggak suka, soalnya kan geraknya lambat segala macam. Terus kan kalau udah gini yang rugi kalian kan, nggak jadi gitu kan. Menurut saya nggak apa-apa sih, gini ya, kita semua pernah jatuh cinta, kita semua tahu rasanya. Itu cinta itu terlalu besar untuk ditutup-tutupi, untuk dibiarkan menunggu gitu. Itu kayak megang sesuatu yang besar dan sukar untuk digenggam gitu kan, karena dia bergejolak, oh my god, I know that feeling gitu kan. Dan kalau kamu tidak mengungkapkannya atau tidak melakukan sesuatu, itu bisa bikin kehidupan kamu tuh agak goyang sebenarnya. Jadi masa sih kamu tahan, masa sih kamu membiarkan itu terus-menerus terjadi? Kalau menurut saya sih, kalau kamu benar-benar suka terus cinta, tapi kamu harus lihat ya, kamu kan harus tahu pantainya. Nggak mungkin kamu suka seseorang selebgram di sosial media tiba-tiba kamu karena suka gila, kamu galau, terus kamu bilang aku suka kamu, itu gila. Kalau misalnya kamu udah deket, sering jalan berdua, chatting tiap hari sebelum tidur, chatting, pokoknya tinggal I love you-nya aja lah yang belum. Masa sih, itu udah kamu pasti tahu itu saatnya kamu bilang, apapun resikonya. Ya kalau memang dia nggak mau, ya berarti memang bukan dia orangnya. Sakit sih, terus nggak bisa temenan lagi. Tapi ya daripada menyimpan itu, cinta dalam diam, itu apa cinta dalam diam itu? Aduh, kacau. Cinta dalam diam itu saya nggak ngerti loh konsepnya.
pertanyaan-pertanyaan kayak gitu pernah aku pertanyaan-pertanyaan kayak gini pernah aku jawab bertahun lalu waktu jadi editor di rubrik romansa ini di salah satu. Oke, ada yang nanya gitu soal cinta dalam diam. Iya, cinta dalam diam. Bagaimana kamu bisa cinta dalam diam? Ini aja udah kamu tanya ke majalah masalahnya. Diamnya sama dia kan, bukan sama yang lain. Iya. Oke. Ya mungkin itu karena kegelisahan banyak orang, saya rasa sih gini ya, bukan saya mau membela juga sih, tapi saya melihat banyak orang yang mereka tidak tahu bagaimana jalan terbaiknya. Mungkin ya kita bilang kan tidak ada satu guideline gitu yang baku. Karena memang ya balik tadi sifat si cinta itu sendiri juga tidak bisa diukur dengan hal-hal yang rasional juga. Iya, kan? memang nggak bisa. Jadinya menurut aku sih kalau kita kan semua orang pernah PDKT ya, dan kita tahu dan kita melihat. Terus kalau nanti kita menganalisis sendiri terus berasumsi, iya dia tapi gini ke aku loh, tapi dia tiap hari chatting aku loh, tapi dia posting cewek lain loh. Ya kalau dia posting cewek lain, kalau kira-kira itu bukan saudaranya atau apanya, ya udah berarti kamu tahu. Kalau kita suka sama orang, kita jaga banget loh, apalagi di PDKT kita jaga banget karena kita nggak mau dia berasumsi macem-macem dan lain-lain. Menurut aku manusia itu dengan indranya yang luar biasa ini punya intuisi besar lah masalah cinta-cintaan ini. Dia suka sama kita atau enggak, kita pasti tahu sedikit banyak. Masalah dia mau pacaran atau enggak ya mungkin nggak tahu faktor yang lain, tapi kita pasti tahu kalau orang beneran suka sama kita, responnya, caranya dengan kita dan segala macam. Masa sih kalau kamu nggak suka sama cewek, masa sih kamu mau ajak dia terus pergi dan dia mau juga makan dinner berdua? Ya pasti mau. Kalau nggak suka dia, kenapa dia melakukan itu? Atau bisa jadi dia melakukan itu dengan kamu, tapi dia tebar jala ke orang lain juga. Bisa jadi tebar jala ya, kayak ternak lele ya ini bahasanya ya. Istilahnya tebar jala karena mungkin dia melihat mana yang lebih cocok di dia ya, dalam faktor-faktor yang nggak mesti materi atau apapun ya. Mungkin kan nggak apa-apa sih gak memang. Apa-apa. Saya rasa fair banget loh untuk perempuan itu misalnya gini ya. Mendekati banyak laki-laki, karena kan namanya pilihan ini kan berlanjut ke jenjang yang lebih serius ya, kita bicara. Bukan seperti hanya sebatas dalam tempo yang pendek lah kita bilang. Kayak ya nggak apa-apa sih kalau misalnya dia ternyata bukan kamu, ya udah ya nggak. Kita harus berbesar hati kan dalam apapun. Gitu. Aku pernah baca sih kalau nggak salah dari penulis nasional juga, dia pernah nulis kalau kita jatuh cinta ya harus siap dengan penolakannya juga, jangan cuma mikir ketika siap mencintai itu kan. Iya, betul. Oke. Udah, kita udah bahas selesai dah untuk urusan anak muda dan PDKT ini. Aku mau bahas yang lebih jauh. Oke. Lebih dari pacaran. Kita udah membahas soal lebih ke topik orang-orang pasangan yang sudah menikah. Oke. Karena menurut aku ini cukup menarik fenomenanya, seperti yang Kak Tika sempat singgung di awal juga tadi tentang kasmaran, ternyata orang tua lebih geli daripada anak-anak muda sampai segitunya kan. Nah, aku melihat banyak pasangan saat menikah itu bisa berbeda loh dengan saat dia pacaran dulu. Konon istilahnya itu sempat dibilang yalah, dimaklumi api asmaranya itu sudah padam katanya. Kalau Kak Tika sendiri pandangannya gimana soal yang beginian? Aku kebetulan belum menikah ya, dan nggak tahu apakah akan menikah atau tidak menikah. Sama juga ya. Jadi kalau melihat pastilah, jangankan belumlah menikah, pacaran 1 hari sama 3 tahun aja pun pasti beda, dan pasti ada kejutan-kejutan yang ampun ternyata lu gini ya di bagian ini dan ini, apalagi nikah kan yang biasa kita kalau ketemu, apalagi kalau nikah kita ketemu dia hampir berapa jam, bangun tidur, sebelum tidur dia lagi apa dalam keadaan terburuknya gitu. Kalau pacaran kan kita ketemu pas dia cakep-cakepnya gitu kan. Kecuali kamu traveling pun pasti dia membawa baju piyama terbaiknya gitu. Maksudnya kalau misalnya kita kan saat pacaran, PDKT dan lain-lain, kita kan membawa diri kita ke kemasan yang paling baik, packaging yang paling indah menurut aku. Setuju. Yang membuat kagum dan lain-lain. Sedangkan udah menikah kan udah enggak. Kita adalah ya udah apalah itulah dia, seonggok itulah dia. Walaupun tetap yang saat orang menikah pasti ada rahasia-rahasia yang dia tutupi, itu terserah dia ya. Tapi setidaknya kita tuh kayak manusia tuh kayak bawang gitu loh, like layers after layers gitu. Kita tuh banyak lapisan. Jadi pada saat menikah ya terpampanglah semuanya. Kalau masalah padam dan tidak padam, saya rasa sih belum tentu juga padam, karena banyak yang sudah menikah lama gitu, kayak ya selebriti atau siapapun yang kita lihat, mereka tetap jatuh cinta, percikan cintanya itu tetap sama. Mungkin nggak sama sih, tapi kayak selalu ada gitu kan. Gimana tuh cara supaya selalu ada itu? Kita nggak usah mungkin bahas sampai yang pasangan menikah, karena kan kita sama-sama belum menikah, kita nggak kredibel lah kalau kita bilang. Tapi at least kalau kita udah pacaran dan pacaran lama, terus kita merasa mulai bosen sama si pasangan ini, itu gimana cara menjaga supaya
kita itu sebenarnya lagi di hubungan yang tepat atau enggak gitu. Ya sebenarnya aku rasa sih kita itu, pasangan kita sebenarnya bukan berubah, tapi dia hanya belum sempat nunjukin itu pada saat di awal-awal. Oke, timelinenya berbeda Iya, ya. timelinenya jadi kan kayak, dia berubah, ternyata dia gini, sebenarnya enggak berubah, cumanya memang seberapa sering kamu ketemu dia, seberapa sering kamu bersamanya gitu kan. Jadi semakin kesini ya semakin kelihatan lah hal-hal itu gitu. Kalau menurut Kak Tika sendiri, pacaran itu apakah hanya urusan cinta? Bagaimana dengan konsep berpikir seperti ada yang teman-teman bilang pacaran itu sebenarnya lebih dari cinta, bahkan sampai menikah, karena itu lebih bagaimana tentang komitmen, terus bagaimana tentang kita menerima pasangan kita, bukan sibuk dengan mengubah hal-hal buruk dia misalnya. Kalau Kak Tika sendiri ngelihatnya gimana? Kalau aku sih memang setuju, kalau pacaran dan relationship dengan orang itu nggak hanya tentang cinta. Itu kalau kamu tentang cinta aja, cinta tuh cepet hilang loh. Kita manusia, kita aja punya HP baru misalnya, besok kita udah nggak se-excited itu main HP itu. Atau kita punya sesuatu yang, aku punya alat seduh baru yang ini seminggu terus, besoknya udah nggak sebergairah itu dengan itu. Sama, itu berlaku pada manusia juga, pada pasangan juga gitu. Jadi saat pasangan yang menurut saya pantas dipertahankan adalah mereka yang membuat kamu, dia tidak membuat kamu mengatur atau men-shaping itu, tapi dengannya kamu merasa menjadi versimu dengan lebih baik gitu. Dia, ya versimu jadi lebih baik itu bersamanya itu keluar, dia juga melakukan hal yang sama gitu. Karena menurutku cinta yang hubungan yang baik itu adalah hubungan yang mengandung ada cinta, ada respect, ada tanggung jawab, ada saling kasih gitu, dan nggak hanya melulu tentang cinta. Ya aku cinta padamu tapi kamu nggak dukung karirnya misalnya. That's not even love gitu kan. Atau sama kayak orang tua, dia bilang dia sayang anaknya tapi dia nggak beresin sekolah anaknya, atau dia nggak sayangin anaknya, nggak jaga, nggak care, nggak respect sama keputusan anaknya, itu nggak cinta loh. Itu nggak sebenar-benarnya cinta menurut aku, karena cinta itu lebih kompleks kalau itu benar-benar ada. Oke, menarik nih. Nah, kita bicara sedikit soal ke fenomena pernikahan tadi lah. Aku ada kepikiran satu. Saya melihat ini pribadi ya. Saya melihat pribadi biasanya ini terutama pria ya. Suami kalau udah ada kemungkinan tendensi katanya bercandanya ada puber kedua, bisa menggandeng istri lebih dari satu. Kalau di agama Islam mungkin poligami istilahnya. Nah, tapi kita nggak bicara dari sisi agama dulu ya, mungkin kita lebih secara general, karena saya rasa ini banyak yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Menurut Kak Tika sendiri, apa memang iya manusia, terutama kita ini laki-laki lah misalnya, memang bisa mencintai lebih dari satu pasangan gitu? Kalau mencintai dari lebih satu mungkin memang bisa, tapi kadarnya nggak mungkin sama. Kadarnya nggak sama. Jadi menurut aku ya, hati kita itu terlalu sempit untuk diisi lebih dari satu. Hati kita itu yang kecil itu, yang brengsek itu, yang banyak maunya itu bisa diisi banyak orang, tapi kadarnya, ruangnya nggak bisa sama. Misalnya aku mencintai si A dan si B bersamaan dengan adil, itu nggak mungkin. Bagaimana adil yang bagaimana? Selama masih ada yang tersakiti, adil tidak akan pernah ada loh. Kayak iya, misalnya selama masih ada yang tersakiti, adil tak akan pernah bisa terjadi di muka bumi ini. Kita bukan orang suci juga kan ya. Jadi menurut aku kalau masalah orang berpasangan lebih dari satu, menurut aku sih bisa-bisanya aja sih. Mungkin kalau orang yang, menurut aku orang yang punya pasangan lebih dari satu itu lebih, itu tidak lebih kuat dari mereka yang berani selingkuh tapi meninggalkan pasangan sebelumnya. Aku nggak bela orang selingkuh is a jerk, itu memang brengsek dan salah. Tapi setidaknya dia memang menyakiti pasangan sebelumnya, tapi dia berani untuk oke, selesai ini, walaupun bagaimanapun dengan konfliknya, dan memutuskan tetap bersatu orang dengan yang lain gitu. Ataupun dia kembali ke pasangan yang sebelumnya. Karena itu pilihan dia tahu apa yang dia butuhkan kan, dalam masuk Kak Tika di sana kan. Iya, kalau orang yang punya pasangan dua itu menurut aku dia memang, satu mungkin agak tamak ya. Dua mungkin takut katanya alasannya takut menyakiti, sebenarnya dia yang takut tersakiti sih. Makanya dia nggak berani. Iya, karena dia nggak berani. Dia iya. Karena mungkin dia pikir, nanti kalau aku lepas yang ini, nanti gimana kalau dia sama ini atau ini, gimana kalau yang kedua ini nggak lebih baik, gitu. Dia nggak berani ambil resiko itu, nggak berani ambil yang seperti itu menurut aku. Naluri manusia juga sih, takut kehilangan juga sih sebenarnya. Iya, takut kehilangan, tapi bukan berarti you add more people in your life, kan aneh gitu. Ketika ngelihat perpisahan atau perceraian ini memang jawaban yang terbaik berarti?
Kalau menurut aku sih orang yang selingkuh itu sebenarnya tidak bijaksana, tidak adil menurut aku karena itu terjadi, sebenarnya itu bisa terjadi. Saya pernah menjadi oknum dan korban secara sekaligus. Maksudnya kayak dengan Pernah ini juga? iya, Pelaku ya? timeline pacaran saya pernah menyelingkuhin orang dan pernah diselingkuhin juga gitu. Jadi tahu dan bisa melihat dari berbagai sisi gitu kan ya. Perselingkuhan ternyata terjadi karena kita tumbuh bersama tapi tidak arah yang sama lagi. Misalnya kayak sebenarnya bukan salah, bukan ini kalau selingkuh pasti salah yang menyelingkuh pasti. Tapi salahnya dia tidak berani selesai dulu dengan yang lama lalu lanjut ke yang baru. Itu salahnya. Jadi kalau ada kamu yang diselingkuhi siapapun terus kamu merasa kamu yang kurang atau kamu kurang perfect, kenapa dia pergi sama orang lain? Enggak, itu bukan salah kamu. Benar, itu nggak pernah salah yang diselingkuhi, nggak pernah, nggak mungkin. Jadi itu terjadi karena ketidakberanian orang yang selingkuh aja. Tapi hal itu bisa terjadi karena dua orang itu ternyata bertumbuh, tapi sudah tidak bisa sama lagi arah tumbuhnya gitu. Jadi di saat dia mungkin yang satu lebih cepat daripada yang lain. Jadi saat di persinggungan itu dia tidak lagi melihat partnernya ini sebagai rekan yang sama. Jadi manusia itu kan bertumbuh ya, bukan bertumbuh badannya, maksudnya bertumbuh hidupnya, timeline dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi pada saat itu dia tidak bisa lagi melihat itu. Tapi kalau misalnya kita bicara nih, misalnya sampai ke level pernikahan, terutama kita kan orang Asia nih, kan sedikit tabu dengan istilah perceraian gitu. Padahal mungkin perceraian itu sebenarnya adalah jawaban terbaik mungkin ya, mungkin jawaban terbaik ketika bertumbuhnya itu tidak dalam arah yang sama. Iya, kalau Kak Tika sendiri ngelihatnya gimana? Iya, kalau saya tuh nganggapnya kayak perceraian itu misalnya kayak kamu dan pasangan kamu adalah tanaman, pasangan kamu itu adalah pot. Kamu bercerai, kamu pindah dari pot itu ke wadah lain. Means bukan salah potnya atau salah kamunya, tapi memang pot itu nggak bisa menampung itu lagi. Hubungan kamu tuh udah sesak gitu loh misalnya. Jadi pot itu, kalau kamu bertahan di pot itu, tanaman itu, dan pot dan tanaman itu, potnya bisa rusak atau kamunya bisa mati. Antara dua itu saja gitu. Jadi menurut saya menganggap perceraian it's sangat disayangkan sih perceraian ya, karena mungkin itu adalah pilihan paling akhir, paling corot lah kalau bahasanya. Tapi perceraian ternyata yang saya hadapi, mama saya pernah bercerai juga sebelumnya, dengan itu adalah cara menyelamatkan banyak pihak, menyelamatkan anak, menyelamatkan istri, dan menyelamatkan suami itu sendiri. Karena jika kamu bertahan di situasi itu, semuanya akan rusak gitu loh. Gitu. Jadi kalau perceraian terdengar sangat mengerikan memang. Tapi pada saat dijalani dan segala macam itu akan menyembuhkan banyak hal menurut saya. Apalagi jika di pernikahannya itu sudah banyak terjadi hal-hal yang misalnya kayak harassment atau segala macam lah yang seperti itu, faktor-faktor itu. Tapi lagi kalau memang misalnya masih bisa diperbaiki, kenapa nggak diperbaiki kan? Benar. Ini kebalikan banget ya dengan film yang drama Korea yang lagi populer sempat couple married itu. Iya. Jadi sangat berbeda sekali ya cara melihatnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat beragam pandangan. Jadi teman-teman bisa belajar, bisa melihat ternyata cara menyikapinya itu ya tidak baku sifatnya ke siapapun, memang berbeda-beda karena tadi cinta sendiri sangat kompleks kalau menurut Kak Tika kan gitu. Nah, bicara soal cinta nih, dari tadi kita awal sampai ke pertengahan inilah, sampai jelang akhir. Kita kan selalu bercerita tentang cinta dengan dua pihak, dengan pacar, dengan istri misalnya, dan dengan teman-teman kita lah gitu. Mengenai urusan cinta dengan diri sendiri, sejauh mana sih kita itu sebagai orang, individu, bisa ingat nih batasan agar kita juga tidak sering lupa melukai perasaan diri kita sendiri gitu. Kalau Kak Tika lihat nih gimana? Cinta terhadap diri sendiri itu yang paling esensial sih menurut saya, paling penting. Paling penting ya? Jadi kalau ada orang yang bilang, aku ingin membahagiakannya atau aku ingin dibahagiakan pasanganku, nggak mungkin. Jadi jika kamu muncul sebagai sosok yang tidak bahagia, terus mengharapkan pacar untuk membahagiakan kamu, itu sama sekali tidak mungkin. Karena pasangan yang berhasil dalam hubungan adalah mereka yang sama-sama sudah cukup bahagia lalu membagi bahagianya.
Ngerti kan? Oke, siap Kak, saya Jadi ngerti bukan Kak. masalah aku akan membahagiakanmu atau aku akan dibahagiakan olehnya. Itu nggak bisa. Karena orang yang tidak bahagia selamanya akan minta diisi terus, dibahagiakan terus. Siapa yang bertanggung jawab membahagiakan kamu? Pasangan kamu yang baru kamu kenal sekian bulan? Nggak mungkin. Berarti kamu nggak individu yang sehat dari segi jiwa. Jadi orang-orang yang menurut saya orang-orang yang berhasil di hubungan cintanya dia sudah cukup bahagia dengan dirinya sendiri, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, lalu bertemu dengan orang yang kurang lebih sama. Ya walaupun kita ada masalah-masalah lain, tapi dari segi kecukupan itu, lalu kalian saling membagi kebahagiaan, bukan membahagiakan, tapi ada yang dibagi, kebahagiaannya di sharing, bukan satu ngisi, satu nerima. Nggak begitu konsep hubungan yang berhasil kalau menurut saya gitu. Wes. Jadi itu mungkin kata orang ya kamu tuh kalau cari pacar yang matang atau ini, mungkin secara matangnya ya itu tadi, maksudnya bukan matang secara finansial aja, karena banyak orang yang matang finansial tapi ternyata jiwanya kosong atau ada kebocoran di hatinya, dan itu yang membuat hati yang bocor. iya, terus kamu ngeharap kayak ya aku akan menyelamatkan kamu, akan membuat hidup kamu lebih baik. Nggak mungkin, itu nggak akan. Itu adalah umbang-umbang bahasa puitis orang-orang di Instagram saja. Dalam sekali teman-teman. Semoga teman-teman yang mendengar ini tidak tersayat-sayat ya hatinya, tapi malah menjadi lebih sembuh dari luka-lukanya. Iya, aku jujur aja sih dengan pengalaman ini. Iya, siap. Nah ini untuk closing aja deh, karena Kak Tika jago puisi, jago rangkai kata. Biasanya kalau di siniar waktunya bicara, itu biasanya aku yang sum up dan aku yang kasih closing. Nah karena Kak Tika ini lebih mahir urusan puisi dan rangkai kata, hari ini aku mau curang, sesinya Kak Tika yang tutup aja, kasih statement. Menurut saya sih masalah cinta kamu nggak bisa melihat itu dari kacamata orang lain, menjalaninya dengan sepatu orang lain itu nggak akan bisa. Semua yang kamu baca, pedoman-pedoman dari buku yang kamu baca itu tidak akan mungkin bisa teraplikasi. Karena yang menulis itu bukan kamu, yang menjalani itu juga bukan kamu ya. Jadi saat kamu melihat cinta adalah ya kamu yang paling tahu masalah ini. Di luar itu hanya sekedar ibaratnya kayak Google Map aja lah. Kamu yang jalani, kamu yang tahu tujuannya kemana kan. Jadi kalau kamu menjalani cinta yang sesungguhnya, landasan dan pondasi utama yang paling besar adalah mencintai diri sendiri dulu. Kamu nggak bisa melihat orang lain atau diri kamu sebagai sesuatu yang bertanggung jawab atas bahagia orang lain. So love yourself first, gitu aja sih. Karena cinta yang paling hakiki adalah cinta terhadap diri sendiri. Thank you banget Kak Tika. Sama-sama. Selamat siang, terima kasih sudah mau datang bertamu menjadi tamu kita hari ini, menjadi konsultan bagi kita semua tentang percintaan. Semoga teman-teman hari ini bisa belajar banyak, menambah perspektif baru, dan jangan galau-galau lagi deh di sosial media. Galau manusiawi kok, gak apa-apa. Galau manusiawi ya. Oke, thank you Kak Tika. Ya, sama-sama Wisely.